Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Disnatalis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada yang terhormat Dr. Isning Anang Maharhana, Spesialis Paru Konsultan FCCP, FIRS, FAP, SR. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Dahlan Iskan, yang terhormat Dekan FK UNER yang pada pagi hari ini diwakili oleh Wadik 1, Dr. Ahmad Kusnur Romdoni, spesialis Dr. Ahmad Kusnur Romdoni, spesialis THT konsultan, segenap pengurus Ikatan Alumni FK UNER yang kami hormati, panitia dan para peserta sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada acara yang sangat penting pada pagi hari ini, yang merupakan salah satu rangkaian dari acara Dies Natalis FK UNER ke-68 ke 109 tahun pendidikan kedokteran di Surabaya. Acara ini dengan topik Alumni Coffee Morning and Visiting Lecture dengan topik entrepreneurship bagi dokter, peluang dan tantangan masa depan. Ini adalah topik yang sangat menarik, yang sangat relevan dengan kemajuan zaman pada saat hari ini. Tentu tadi Dr. Romdoni sudah menyampaikan pada persepsi yang lama adalah dokter itu jangan mencari uang di kedokteran, tapi merupakan pelayanan. Namun dari Bapak Dekan juga menekankan perlunya entrepreneurship, jiwa entrepreneurship di kalangan dokter. Maka materi pada hari ini sangat pas dengan pembicara yang sangat pas. Saya pribadi juga mengikuti YouTube-nya Pak Dahlan Iskan, sangat menarik, sangat asik untuk dinikmati. Kami ucapkan terima kasih pada para pembicara, moderator, dan para peserta sekalian yang telah menyempatkan waktu hadir, dan juga ada yang online juga, Pak Dahlan. Jadi terima kasih atas sharing ilmunya. Saya sangat menikmati acara pagi hari ini, dan tadi pagi diawali dengan melihat Museum Pendidikan Kedokteran, sangat menarik sekali dan bagus sekali museumnya. Saya pikir dari kami itu, terima kasih sekali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Isnin atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 1 Dr. Ahmad Kusnur Romdoni, SPTHT KL Konsultan. Ya, terima kasih Dr. Ula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah pada kita semua.
sehingga pada pagi hari ini bisa hadir dalam acara yang sangat berbahagia ini. Yang saya hormati Profesor Dahlan Iskan, Dr. Bambang, Sekjen dari alumni, Pak Tommy dari Harian Diswe, ya, beliau timnya Bapak Dahlan, dan Dr. Anang, Ketua Desnatalis FK, Dr. Soifi, Dr. Niken, dan para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Pada kali ini saya mewakili Pak Dekan yang tidak bisa hadir karena ada acara yang bersamaan di Rektorat. Dan di belakang ada Dr. Agus ya. Wah, maju Dr. Agus, ayo. Panjenengan harus ketemu Pak Dahlan ini. Ayo maju, maju Dok. Wah, ini luar biasa ini Dr. Agus ini. Wah. Terima kasih Dok sudah hadir pada acara pagi hari ini. Dr. Agus ini adalah penanggung jawab dari itu aja Dr. Agus. Monggo, benar lagi. Penanggung jawab dari kapal Ksatria Airlangga. Jadi kalau adik-adik, ya aplaus buat Dr. Agus. Ya. Beliau ini yang mengusulkan dan memberikan inspirasi kepada alumni untuk meng-create kapal Ksatria Airlangga yang dibuat di Kalengsong di Sulawesi Selatan sana. Dibuat sekitar berapa 4 tahun 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah banyak berkiprah untuk membantu masyarakat di Indonesia dalam rangka bencana alam, kita menolong ke sana, ataupun dalam rangka bakti sosial. Para hadirin, Pak Dahlan, dan rekan-rekan alumni yang kami banggakan, memang pada kali ini topik yang diangkat oleh alumni pada acara Coffee Morning ini agak sedikit berbeda. Mungkin berbeda untuk dokter yang lulusan FK yang beberapa tahun yang lalu, tapi ini tidak akan aneh buat adik-adik semester 1 dan 3. Kenapa? Karena mata kuliah entrepreneurship sudah masuk dalam perkuliahan dan menjadi mata kuliah yang khusus ada memang. Bukan mata kuliah pilihan, bukan mata kuliah elektif, tapi mata kuliah yang memang diajarkan. Tujuan kami memberikan mata kuliah entrepreneur ini adalah untuk membuka wawasan bahwa adik-adik akan bisa memberikan nilai tambah. Jadi added value, mungkin yang ikut kuliah saya kemarin ya, nilai tambah bagaimana suatu kedokteran atau suatu pendidikan kedokteran, dokter ini bisa memberikan nilai tambah untuk masyarakat. Dan di sini yang kita dorong adalah bukan entrepreneur, bisnis murni, tapi adalah bagaimana entrepreneurship ini lebih ke arah socio-medico entrepreneur. Nah, namun pada pagi hari ini Pak Dahlan akan menjelaskan atau berbagi ide tentang entrepreneurship bagi dokter, ya, peluang dan tantangan untuk masa depan. Tentunya dengan pengalaman beliau yang luar biasa, mulai di Jawa Pos, kemudian menjadi seorang menteri, itu tidak main-main ya. Dari level daerah, kemudian level nasional, dan sekarang beliau juga merupakan salah satu pemilik perusahaan multinasional, internasional. Nah ini bagaimana? Silakan kalian nanti bertanya sebanyak-banyaknya kepada beliau, supaya terbuka wawasan kalian sebagai mahasiswa kedokteran. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, mewakili Bapak Dekan dan segenap Sivitas Akademika FK Unair. Saya sampaikan selamat kepada alumni, Dr. Bambang, Dr. Soifi, dan kawan-kawan yang sudah menggagas acara Coffee Morning, yang ini dengan pembicara Pak Dahlan Iskan. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak bagi alumni untuk bisa memberdayakan baik itu alumni dan juga Sivitas Akademika yang masih aktif saat ini di FK Unair untuk menjadi membuat link yang lebih kuat, network yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Romdoni atas sambutannya.
Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal kepada yang terhormat Dr. Bambang Wijaksono, SPBP RE Konsultan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dahlan Iskan, yang kami hormati juga jajaran petinggi dekanat, dalam hal ini Bapak Wadek 1, Dr. Ahmad Kusnur Romdoni, spesialis THTKL, kemudian juga yang saya banggakan Kanda, Mas Aha, Mas Agus, seperti saya masih ingat waktu saya residen dulu, beliaunya senior saya, sukanya ngajak bal-balan gitu ya kan. Luar biasa Dr. Agus, Sugeng Rawuh Dr. Agus, Dr. Soifi, senior saya, mentor saya. Selamat datang Pak Tommy dari Harian Diswe dan adik-adik SAS Jawat dan mas-mas semua yang kami bahagiakan, yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami dari Ikatan Alumni ya kalau kemarin kita sudah berbicara Dies Natalis, kita istilahnya membuatkan acara buat senior-senior kita yang sudah sepuh untuk bernostalgia. Nah, sebagai penutup acara Dies Natalis ini kami harapkan acara ini kita fokuskan buat adik-adik mahasiswa. Kenapa kok entrepreneurship ini harus tetap disondingkan buat teman-teman mahasiswa ataupun dokter, karena memang era ke depan itu dokter itu penuh dengan era-era tantangan kesehatan buat negara kita untuk lebih maju ya. Kalau kita melihat secara regional saja, negara kita itu ada Singapura, ada Malaysia. Malaysia itu sudah sangat maju ya medical tourism-nya. Kemudian ada Korea itu. Kemudian di sebelah selatan lagi kita ada Australia. Jadi bagaimana ke depan nanti sumber daya kesehatan di Indonesia ini, terutama ya adik-adik mahasiswa yang ke depannya pasti akan memimpin kesehatan di negara ini, harus mempunyai pola pikir yang jauh lebih maju, pola pikir yang global yang tentunya harus lebih baik dari generasi kami ini gitu. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita datangkan salah satu pakar ya, pakar entrepreneurship, mantan menteri, kemudian juga banyak prestasi-prestasi dari beliau untuk sedikit berbagi cerita ataupun memberikan suatu gagasan mungkin ataupun usulan ataupun harapan yang mudah-mudahan bisa kita laksanakan ke depannya seperti itu, Bapak. Yang kedua, bahwa Ikatan Alumni FK UNER saat ini kita sudah mulai bermetamorfose ya. Mungkin kita generasi muda sudah mulai hadir di situ. Program-programnya juga kita harapkan bisa lebih milenial, ya, kemudian lebih mudah diimplementasikan, bisa dirasakan oleh seluruh sivitas akademika ataupun alumni FK UNER, semoga saja. Dan pada kesempatan hari ini pun juga kita lakukan live streaming, Bapak. Ini ada live streamingnya, jadi bisa dilihat dari mana saja, bisa diakses oleh siapa saja, terutama alumni dari FK UNER. Untuk tidak bertele-tele, saya rasa sambutan saya cukup sekian. Terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dahlan Iskan, kemudian pada seluruh teman-teman dan seluruh panitia yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada semuanya, terutama khususnya untuk seluruh alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Terima kasih. Salam hormat dari kami mewakili pengurus alumni. Saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Salam hormat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Bambang atas sambutannya.
Baik, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi mengenai entrepreneurship bagi dokter, peluang dan tantangan masa depan yang akan dimoderatori oleh Bapak Wakil Dekan 1 Dr. Ahmad Kusnur Romdoni, spesialis THT bedah kepala leher konsultan FICS. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Ula. Dr. Ula ini mahasiswa dulunya kelas internasional Pak Dahlan, dan sekarang membantu kami. Jadi alumni kami yang dilibatkan itu yang muda-muda. Jadi yang baru-baru lulus, ini yang sedang intensif, ini bisa balik lagi ke institusi dan magang di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Profesor honoris causa, atau nggak usah disebut ya, Profesor Dahlan Iskan. Beliau adalah seseorang yang sudah kita kenal, asli dari Magetan, lahir 71 tahun yang lalu. Betul ya Pak Dahlan? Oh, enggak. Ya, kalau ingin lihat ininya panjenengan bisa melihat di YouTube atau di internet tentang riwayat beliau. Namun dari pengalaman yang sudah saya singgung sedikit tadi sebagai direktur, sebagai menteri, dan saat ini sebagai bagian dari perusahaan multinasional, perlu kiranya kita mendengarkan insight-insight apa yang ada nanti beliau akan sampaikan. Nah, pada saat ini, pada lingkungan yang berbeda, Pak Dahlan, kita berada di kedokteran, di mana dokter ini dulu kalau tidak salah ceritanya itu kan sebagai wakil Tuhan untuk penyembuh di dunia, sehingga kita tidak memikirkan adanya imbalan ya. Jadi pokoknya yang datang ini sembuh ya sudah selesai. Mau dikasih terima kasih, mau nggak dikasih, mau dicaci maki ya sudah selesai pokoknya. Nah, namun sekarang seiring dengan berubahnya zaman, ternyata hal-hal yang berbau transaksional dalam tanda kutip ini bisa dibuat semacam sistem yang baru. Nah, akhirnya ada rumah sakit dengan manajemen modern hingga saat ini, dan kemudian hal-hal promosi. Ya. Dulu kita tidak mengenal dokter itu promosi atau apa, ya sudah orang datang sendiri dan sebagainya. Dan itu bahkan diatur dalam etik kedokteran. Nah, mungkin kita akan ngobrol sedikit-sedikit terkait dengan hal tersebut dan peluangnya. Mungkin nanti kalau ada diskusi mana yang terbaik untuk saat ini, terutama situasi pasca pandemi, mungkin Pak Dahlan bisa sharing. Tidak berpanjang lebar, saya persilakan Pak Dahlan untuk memberikan insight dan wawasannya. Terima kasih. Dunia bisnis atau entrepreneur sebetulnya kan bertentangan, bertolak belakang dengan kedokteran. Jadi kalau hari ini saya bicara entrepreneurship itu sebetulnya seperti ngajari ikan untuk terbang gitu, atau ngajari burung untuk berenang begitu. Jadi bukan habitatnya sama sekali sebetulnya. Tetapi dunia sudah modern, boleh saling mengenal dan siapa tahu mencoba. Tetapi pada intinya yang pertama harus diingat memang itu, bahwa ini dunia yang sangat bertentangan. Karena bisnis itu untuk kepentingan pribadi, what it mean to me, sedangkan kedokteran itu untuk kepentingan umum, what it mean to us. Jadi dari segi itu sudah nggak cocok blas, begitu. Jadi terus untuk apa, begitu. Nah, ini banyak sebetulnya bidang-bidang yang juga tidak cocok untuk bisnis karena memang naturalnya itu tidak ada motif untuk kepentingan pribadi. Bisnis itu murni untuk kepentingan pribadi. Omong kosong kalau orang bisnis tujuannya sosial atau tujuannya untuk kepentingan umum atau tujuannya untuk
supaya menciptakan tenaga kerja, supaya menciptakan mengurangi pengangguran, omong kosong. Omong kosong. Jadi bisnis itu murni cari keuntungan untuk kepentingan sangat pribadi. Nah, apakah bisnis itu lantas tercela? Di banyak mata orang, bisnis itu tercela. Karena dalam bisnis itu terkait image bahwa bisnis itu banyak akal. Harus banyak akal. Banyak akal itu konotasinya negatif. Bukan banyak akal konotasinya kreatif. Jadi dalam bahasa Jawa banyak akal itu nanti terusannya adalah ngakali gitu. Kalau kreatif kan ya, kreativitas begitu. Ini beda. Jadi bisnis itu harus banyak akal, kemudian ngakali, kemudian menyikut orang, menelan orang, dan seterusnya. Jadi sama sekali nggak ada mulianya. Sementara dokter itu kan serba mulia. Jadi berbeda sekali. Kemudian yang kedua, bisnis itu tidak bisa dijalankan sambil lalu. Dokter juga tidak bisa dijalankan sambil lalu. Jadi yang satu untuk kepentingan umum dan tidak bisa dilakukan sambil lalu, bisnis untuk kepentingan pribadi juga nggak bisa dilakukan sambil lalu. Harus serius banget di situ. Mencurahkan seluruh kehidupan dan waktunya untuk bisnis. Tidak bisa bisnis itu sambil-sambilan, nggak bisa. Dokter juga begitu, nggak bisa sambil-sambilan. Harus mencurahkan sepenuh perhatiannya untuk kedokteran. Jadi dari situ memang sudah sama sekali nggak bisa ketemu. Ini pertama yang harus disadari. Tetapi zaman berubah, kemudian kata-kata what it mean to us itu semakin tergerus oleh what it mean to me. Jadi semua perbuatan itu akhirnya dihubungkan apa ini keuntungannya untuk saya, apa ini artinya untuk saya. Tidak ada lagi apa ini untuk kepentingan masyarakat apa begitu. Itu pertanyaan apa untuk kepentingan masyarakat itu semakin berkurang, tergerus ke dalam apa kepentingan kita di situ. Kita itu dalam pengertian saya, apa kepentingan pribadi saya, apa untungnya saya begitu. Nah, pergeseran ini begitu hebatnya mungkin karena keduniaan itu semakin menonjol dan mungkin kemiskinan semakin berkurang yang punya dampak bahwa kepentingan pribadi itu lebih menonjol. Saya akhirnya berkesimpulan bahwa sebetulnya masing-masing orang hanya memikirkan kepentingan pribadi-pribadi masing-masing itu sebetulnya baik juga. Asal semua orang melakukan hal yang sama. Jadi misalnya di Indonesia ini yang dewasa kira-kira katakanlah 150 juta orang. Dan 50% dari yang orang dewasa itu semua memikirkan dirinya masing-masing, harus punya uang, harus semakin punya uang, harus kaya. Berarti ada sekitar 75 juta orang dewasa yang berpikir untuk dan memikirkan untuk kepentingan diri masing-masing. Berarti akan ada 75 juta orang yang kaya. Bagi negara cukup sebetulnya. Kalau ada 75 juta orang yang kaya, negara ini terbawa kaya. Begitu. Jadi nggak usah ada niat, ini jelek, tetapi saya harus kemukakan. Mungkin tidak perlu ada niat kita bekerja untuk kepentingan bangsa, nggak usah ada niat kita bekerja untuk kepentingan umum. Blak-blakan saja mengatakan saya bekerja keras untuk kepentingan saya sendiri. Sebetulnya itu juga cukup. Asal semua orang ngomong begitu. Dan semua orang bersikap seperti itu. Itu negara akan maju. Karena kita nggak mungkin
tidak jadi warga negara Indonesia. Tapi kalau yang berpikiran maju itu hanya sedikit orang, semuanya ngomong munafik, bekerja untuk kepentingan umum, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia, dan akhirnya orang-orang itu tidak maju, akhirnya negara juga nggak maju. Karena pribadi-pribadinya tidak ada yang, jumlah pribadi-pribadi yang maju itu tidak sebanyak yang diperlukan sebuah negara agar negara itu maju. Nah, sekarang siapa yang dokter yang masih mau bisnis dengan penjelasan seperti ini? Silakan kita diskusi. Ya, mungkin ada pertanyaan dari pancingan topik pertama ini dari Pak Dahlan. Saya melihat Dr. Bambang ini kan bisnis juga ya. Oh itu, Dr. Hud, monggo. Sini Pak, sini Pak. Ini lepas kamera ya? Ya, pakai kamera ini Pak. Ya itu, makanya kalau saya lari ke sana kameranya. Oh ya, langsung ikut. Oh bisa muter, oke, good. Ayo Pak. Ini dong. Minta maaf, jangan panggil saya Prof. Saya ini bukan profesor beneran. Beda dengan dokter yang profesor itu berarti profesor beneran. Saya ini tidak. Saya ini diberi hadiah. Dan saya belum pernah secara pribadi menggunakan atau menulis atau apa bahwa ini profesor dokter ini saya nggak pernah Pak. Saya nggak pernah bahwa orang menyebut begini, kadang-kadang saya bisa menjelaskan, kadang-kadang tidak. Tapi secara pribadi saya tidak pernah menggunakan apapun untuk kepentingan apapun profesor dokter itu. Jadi mohon maaf jangan sebut itu. Saya nama saja. Ya, Pak. Ya. Iya Pak Ika, Pak Dahlan Iskan. Terima Ya, kasih begitu. kesempatannya. Jadi menarik sekali tadi awal pengantar dari diskusi pagi hari ini. Saya melihatnya seperti ini Pak Dahlan. Memang kalau Pak Dahlan kan seorang wartawan ya, kemudian memang aktif di entrepreneur, kemudian ingin berusaha melihat dokter sebagai sosok yang mungkin matching atau tidak matching dengan dunia entrepreneur. Yang penting mungkin menurut kita sebagai ini ada adik-adik yang sudah mendapatkan pembekalan entrepreneur ini, bagaimana melihat Pak Dahlan sebagai wartawan melihat sosok dokter. Karena tantangannya begitu besar, bagaimana apakah memang harus ada perubahan-perubahan mendasar begitu bagi seorang dokter untuk bisa tadi harus global, perubahan dari mindset dari individu-individu yang ada di Indonesia dan sebagainya. Bagaimana melihat apa yang diperlukan sebenarnya bagi seorang dokter untuk bisa matching dengan kondisi tersebut tanpa tentu saja ini masalah etik, masalah apa kita berpikir melakukan kegiatan sesuai dengan evidence based dan sebagainya, bukan tuntutan komersialisme. Bagaimana matchingnya supaya memang benar-benar tadi kan dikatakan unmatching gitu ya, tapi kelihatannya memang tuntutannya di dunia global itu tidak bisa seperti itu Pak Dahlan. Kalau kita melihat memang saya ini termasuk golongan yang lama, saya lulusan tahun 95, nggak dapat pembekalan entrepreneur, dan memang dulu kalau saya dididik ya sebagai dokter ya untuk melayani pasien, tapi kemudian secara global saya melihat memang adik-adik ini tantangannya berbeda. Bagaimana melihat dari luar kebutuhan apa sebenarnya yang harus berubah dari seorang dokter untuk bisa matching dengan kondisi tersebut. Saya kira untuk membuka itu. Terima kasih. Baik, Dok. Sebetulnya dokter kurang lebih dengan wartawan satu irama, meskipun beda bidang, yaitu pekerjaan kita ini disebut profesi. Kan pekerjaan dan profesi berbeda. Ada orang bekerja tapi bukan profesi, ada orang berprofesi tapi bukan bekerja. Meskipun sekarang sudah agak kacau istilah perbedaan kerja dan profesi itu sudah kacau. Bilang petani juga profesi, wah mana petani profesi kan sudah enggak. Karena profesi kan harus memenuhi syarat bekerja untuk kepentingan umum, kemudian punya otonomi untuk melakukan atau tidak melakukan. Dokter kan punya otonomi yang sangat tinggi untuk melakukan atau tidak melakukan.
Misalnya Anda dokter dipaksa untuk mengoperasi seseorang, padahal orang itu tidak harusnya dioperasi. Dokter kan nggak mau. Biarpun ditodong pun tidak akan mau. Karena dokter punya otonomi yang tinggi untuk melakukan atau tidak melakukan. Wartawan juga begitu. Dan karena itu dokter itu cenderung arogan. Wartawan juga cenderung arogan. Karena apa? Karena diajari terus mengenai otonomi tadi. Otonomi untuk melakukan atau tidak mau melakukan. Itu luar biasa mendarah mendagingnya ajaran otonomi itu di dokter dan juga di wartawan. Dan itu cenderung menjadi arogan. Bisnis tidak boleh arogan. Bisnis itu orangnya harus rendah hati, harus kalau jengkel tidak boleh diomongkan, harus tersenyum terus, nggak boleh. Sementara kita diajari tidak untuk itu, begitu. Nah, kenapa kita punya kode etik? Artinya semua profesi itu harus punya kode etik, sebetulnya untuk memagari agar arogansi ini tidak berlebihan. Betulnya. Karena kalau tidak ada etik, ini habis sudah. Ajaran otonomi tadi berubah menjadi arogansi yang luar biasa. Nah, tapi kita sepakat untuk ada kode etik di situ sehingga arogansi bisa dibatasi. Tapi tetap arogan. Karena dasarnya memang itu, begitu. Karena kalau tidak arogan nanti gampang diperintah orang. Kalau tidak arogan nanti gampang disetir orang. Kalau dokter tidak boleh disetir-setir, wartawan juga begitu. Sehingga saya pernah punya ide bagaimana mempertemukan wartawan dan dokter, kita buka-bukaan siapa yang lebih bobrok dalam menjalankan profesinya. Begitu. Artinya bahwa ini betul-betul untuk kepentingan umum, betul-betul punya otonomi, wartawan hancur. Sudah. Saya kira di antara profesi dokter, wartawan, pengacara, hakim, yang semuanya punya otonomi untuk melakukan atau tidak, yang paling hancur mungkin wartawan. Saya selalu memuji, yang paling masih mulia adalah dokter. Di antara tadi. Begitu. Tapi ya itu sebaliknya, karena Anda mulia, maka Anda nggak boleh bekerja yang tidak mulia. Begitu. Dan bisnis adalah tidak mulia dari kacamata itu tadi. Dari kacamata itu tadi tidak mulia. Nah, sekarang penyesuaian apa yang harus dilakukan? Ini tidak mudah karena melesetnya Anda berada di profesi, kemudian mau bisnis atau mau jadi penjahat, kalau ke kanan ke bisnis, kalau ke kiri ke penjahat, melesetnya itu tipis sekali. Anda begitu berbisnis, Anda masih ingat enggak kode etik? Masih ingat enggak kejiwaan untuk mulia tadi? Sepanjang Anda masih ingat batas-batas kemuliaan itu, mungkin enggak apa-apa. Tetapi ya itu tadi, melesetnya itu gampang sekali. Sebaiknya kalau mau jadi pembunuh, melesetnya juga gampang sekali gitu. Jadi intinya adalah Anda silahkan berbisnis, tetapi masih bisa ingat enggak bahwa doktrin di kedokteran itu doktrin profesi, bukan doktrin pekerjaan, begitu. Nah, di wartawan juga begitu. Dan ini tidak banyak yang bisa mengerjakan, tetapi ada yang bisa mengerjakan karena kan tergantung juga kembali ke manusianya. Nah, mungkin kalau dua-duanya bagaimana? Saya mengenal dokter yang berbisnis, tetapi sama sekali tidak mau lagi jadi dokter. Jadi memang sudah sepenuhnya dia bisnis. Ada dokter yang mencoba berkolaborasi antar dokter, join begitu, sesama dokter, ada 8 dokter, ada 12 dokter, kumpul-kumpul modal, bisnis bersama. Ujung-ujungnya berantakan. Saya belum pernah melihat kerjasama bisnis antar dokter yang berhasil. Saya belum pernah melihat. Berhasilnya ya 3 tahun masih seneng begitu, 5 tahun masih seneng. Kemudian ujung-ujungnya bertengkar. Dan kemudian bisnisnya hancur. Karena apa? Memang bisnis itu berbeda dengan kemuliaan yang melekat pada diri dokter. Sehingga saran saya, kalau memang
dokter mau berbisnis dan mau join sesama dokter, sebaiknya jangan lebih dari 2 orang. Jangan lebih dari 2 orang. Kalau bertengkar gampang. Dan tidak boleh 50-50. Jadi pertama jangan lebih dari 2 orang. Kedua jangan 50-50. Harus ada yang mayoritas dan harus ada yang minoritas. Karena nanti pasti bertengkar. Dan ketika bertengkar, kalau 50-50 nggak bisa selesai. Akan bertengkar terus. Tetapi kalau tidak 50-50, maka bisa selesai. Ya udah kamu pergi. Ini kamu sama saya ganti uangmu, saya ambil alih. Ada yang ngomong begitu. Atau keputusan tertinggi adalah kepada yang pemegang saham yang lebih besar. Begitu. Tetapi kalau sesama dokter sampai 9 orang, kemudian pada setor semua, setorannya sama, pasti berantakan. Karena bisnis tidak sama dengan ketika masih menjadi sesama dokter di fakultas. Tidak sama. Nah, sekarang terlalu banyak praktek dokter yang mau bekerja bersama-sama sesama dokter membuat satu bisnis. Saya paham latar belakangnya adalah karena pertemanan, karena sesama profesi, karena sesama uangnya kurang, sehingga kalau disatukan itu menjadi cukup begitu. Tetapi itu hanya akan membangun neraka saja, neraka bisnis. Begitu. Terima kasih. Ya, ini sangat menarik dan tegas ya, padahal ini tidak ada abu-abu. Kalau tidak hitam ya putih ternyata. Ya, kalau melihat apa yang disampaikan Pak Dahlan tadi, bagaimana atau apakah kira-kira jenis bisnis itu menentukan, Pak? Jenis bisnis. Terus kemudian sekarang kita melihat bahwa banyak rumah sakit yang juga digerakkan oleh kapitalis. Jadi semuanya itu mengambil untung. Sementara rumah sakit yang negeri atau yang menerima BPJS ini dipaksa untuk sosial. Nah, dari perspektif Pak Dahlan bagaimana? Yang pertama adalah rumah sakit yang mencari untung sebesar-besarnya. Yang kedua, yang seperti ini. Yang seperti BPJS atau dengan insurans negara. Nah, ini apakah juga tidak disebut bisnis, Pak? Terima kasih, Dok. Semua tahu Mayo Clinic kan? Mayo Clinic semua tahu. Dan mengapa itu majunya luar biasa? Karena bentuk perusahaannya itu bukan bisnis, tetapi juga bukan sosial. Ini ada jenis baru, kalau di Amerika disebut not for profit. Not for profit itu bukan berarti tidak boleh laba. Bahkan harus laba. Namanya not for profit. Beda dengan non-profit, beda. Non-profit itu memang nggak boleh berlaba. Tapi ini not for profit. Jadi not for profit itu harus profit, harus laba. Tetapi labanya tidak boleh dibagi ke pemiliknya. Itu bedanya. Itu Mayo Clinic. Karena itu dia harus laba. Dan labanya besar. Karena mutunya bagus. Laba itu semua dipakai untuk mengembangkan rumah sakit itu. Maka Mayo semakin hebat. Karena apa? Dananya banyak. Dana dari laba. Jadi laba ini karena tidak boleh dibagi kepada pemiliknya, maka harus dikembalikan ke rumah sakit untuk pengembangan berikutnya lagi. Dengan pengembangan berikutnya lagi mutunya lebih baik karena ada mungkin alatnya lebih modern, lebih lengkap dan tenaganya lebih bagus, maka mutunya lebih baik. Karena mutunya lebih baik, tarifnya lebih mahal. Karena tarifnya lebih mahal, maka untungnya lebih banyak. Untungnya lebih banyak, dikembalikan lagi ke rumah sakit. Bisa untuk membayar dokter lebih baik. Bisa untuk membayar tenaga
apapun yang ahli lebih baik, bisa meng-hire dokter yang lebih baik, bisa memberi peralatan yang lebih baik, bisa membangun fisik yang lebih baik. Dengan itu maka mutunya tambah naik lagi. Mutunya tambah naik lagi, untungnya tambah banyak lagi. Untungnya tambah banyak lagi, tambah lagi uang untuk membiayai rumah sakit itu. Nah, ini namanya not for profit. Pasti ini hanya dilakukan oleh para yang disebut sosiopreneur. Itu orang yang pengen berbisnis, tetapi tidak pengen menikmati untungnya, tapi juga tidak pengen rumah sakit itu menjadi lembaga sosial yang akhirnya kebalikan dari model Mayo Clinic tadi. Kebalikannya itu gimana? Misalnya ini pemerintah atau banyak orang kaya bersatu mendirikan satu rumah sakit, dan ini harus murah, dan ini harus untuk sosial. Akhirnya kan nggak dapat laba. Nggak dapat laba, bagaimana, dari mana untuk mengembangkan peningkatan kesejahteraan dokternya, peningkatan peralatannya, dari mana? Nggak ada sumber. Sumbernya dari donasi. Iya, kalau donasi itu masih bisa terus. Kalau tidak, maka dia terputus. Nah, jadi ada satu model not for profit yang kemudian sangat maju, ada satu model non profit yang kemudian semakin mundur, kemudian ada satu lagi yang kapitalistik. Memang didirikan untuk bisnis dan labanya dipakai, diambil oleh pemiliknya. Apakah pemiliknya nanti mengembangkan rumah sakit lagi di tempat lain, apakah untuk bisnis yang non rumah sakit, itu urusan dia. Jadi pertanyaannya Pak Romdoni adalah jenis bisnis apa yang kira-kira cocok untuk dokter, begitu. Tentu terserah kelas dokternya. Dokter ahli bedah plastik seperti beliau yang sudah sangat terkenal, kemudian tarifnya sudah mahal, untungnya sudah banyak, dan sudah bertahun-tahun, maka dia punya modal yang besar. Sehingga dia bisa memasuki bisnis yang skala modalnya seperti itu. Tapi dokter yang tidak seperti itu, punya skala modal sedang, berarti bisnis yang dimasuki juga harus sedang. Sedangkan dokter yang belum bisa menabung modal yang banyak, ya harus menyesuaikan diri. Tetapi seberapa kuat pun tabungan seorang dokter yang sudah sukses, maka tetap harus memenuhi prinsip kehati-hatian, yaitu jangan semuanya dimasukkan dalam bisnis itu sebagai modal. Kalau saya boleh menyarankan, maksimum 50%. Maksimum 50% untuk bisnis, katakanlah seandainya nanti gagal, masih punya 50% untuk hidup atau untuk tabungan berikutnya lagi. Jangan terlalu emosi untuk mempertaruhkan seluruh tabungannya ke dalam bisnis itu. Kenapa? Pertama harus disadari, Anda bukan bisnismen. Anda telah dididik mendarah mendaging untuk menjadi pengabdi, bukan untuk mencari keuntungan. Nah, tetapi bisnis yang saya maksud tadi kan jenisnya macam-macam. Ada bisnis yang ditangani sendiri, ada bisnis yang join sama teman atau sama orang lain, ada bisnis yang rame-rame, itu semua berbeda-beda. Nah, mana yang harus dilakukan dokter? Yang sendirian ditangani sendiri, atau yang join bersama teman-temannya, atau yang join tetapi tidak ngontrol. Jadi misalnya ini modalnya katakanlah 1 miliar, dipikul oleh 10 orang atau 15 orang. Itu sama dengan sejak awal sudah berniat, saya tidak mau tahu perusahaan itu. Sama dengan itu. Karena terlalu kecil kepemilikannya. Itu mungkin kayak Rumah Sakit Sidoarjo yang 19 dokter atau berapa itu terlalu kecil untuk ikut mengontrol rumah sakit itu. Etika bisnisnya tidak boleh. Kalau Anda hanya memegang
Kalau 100 dibagi 19 itu kan berarti hanya sekitar 5% ya. Hanya sekitar 5% kepemilikan, kemudian rata-rata semuanya juga 5%, maka tidak etika bisnisnya, ini bukan kedokterannya tapi bisnisnya, Anda hanya punya 5%, Anda tidak lebih besar dari yang lain, maka Anda tidak boleh punya ego untuk ikut mengurus itu atau untuk ikut mengontrol itu. Nanti malah mengecewakan. Yang paling fair kalau cuma 5%, 5% situ adalah sepakat menunjuk profesional. Itu yang tidak ada hubungan sama sekali dengan kepemilikan. Tetapi kalau Anda di atas 50%, maka terserah mau diurus sendiri, nyucuk atau tidak dengan waktu yang ditinggalkan sebagai dokter, atau tetap pilih profesional hanya mengontrol saja. Nah, tentang jenis bisnisnya setelah tadi dilihat yang mana yang mau ditangani sendiri, yang join sedikit orang, yang join banyak orang, yang mana misalnya. Sebetulnya kalau memang masih mau konsisten jadi dokter, seandainya ini di Hong Kong atau di Amerika atau di London, maka yang terbaik sebetulnya beli saham saja. Beli saham di perusahaan publik yang itu bisa terlihat turun naiknya harga saham dan tidak ada goreng-menggoreng saham karena sudah level bursanya sudah mateng. Tetapi karena kita di Indonesia, saya belum bisa menyarankan itu karena goreng-menggoreng saham masih terjadi. Begitu. Sehingga kadang-kadang nanti Pak Dokter nanti tertipu membeli saham A, ternyata beberapa bulan kemudian harga sahamnya jatuh. Nah, tapi kalau di Amerika atau Hong Kong atau Eropa, mungkin kalau dokter seperti ini lebih aman kalau beli saham saja di bursa. Begitu. Sehingga keuntungannya pasti lebih besar daripada didepositukan, tidak ada risiko seperti dijoinkan dalam sebuah bisnis, tetapi ya kita di Indonesia, saya belum berani menyarankan taruh di pasar modal saja begitu, kecuali karena begitu menaruh di pasar modal, kalau di Indonesia maka harus diikuti tiap jam. Perkembangan saham tiap jamnya itu seperti apa, dan Anda nggak punya waktu. Seperti saya dulu mencoba itu dan nggak punya waktu, akhirnya hilang. Begitu. Nah, sekarang bisnis apa? Ya tergantung lagi tadi itu. Mau ditangani sendiri, mau join sama sedikit orang, atau mau join dengan banyak orang. Mungkin ada ide, apa saya pengen, siapa di antara yang hadir ini yang pengen bisnis? Pengen saja. Ya. Sampai 2, 4, 5, 6, 7, 8. Wih, banyak sekali. Ternyata yang di Meden ini lama-lama ditutup nanti fakultas kedokteran. Coba nyeletuk saja dari tempat, nggak usah nama nyebut apa. Pengen bisnis bidang apa? Pak. Bidang kesehatan tentunya. Kesehatan. Terus bidang apa? Alat kesehatan. Terus siapa tadi? Ya. Pertanian. Terus tambang. Tambak ikan, tambak udang. Tambak udang, tambak ikan. Hei. Tambak ikan, tambak udang. Udang. Ya. Inovasi kesehatan. Ya, Mbak. Apa? Makanan. Mbak. Ya. Kesehatan dan pakaian. Ya, Dek. Ekspor. Ekspor apa? Nggak tahu. Ya. Ada lagi tadi? Baik, terbanyak tadi kesehatan. Yang terbanyak terkait dengan kesehatan. Itu bisa dimaklumi karena latar belakangnya memang dokter.
dan mungkin merasa tahu di bidang itu dan merasa melihat peluang di bidang itu. Nah, tapi yang pertanian, boleh ke depan yang pertanian? Sudah mulai atau belum? Belum mulai. Nunggu jadi spesialis. Sekarang dokter umum. Mau lulus. Ya, diceritakan mau apa pertanian ini? Sebenarnya pengen fokus di daging, Pak Dahlan. Selama ini kan di Indonesia nggak ada daging unta, Pak Dahlan. Kita bikin peternakan daging unta di Indonesia, terus kita jual. Insya Allah laku keras di Indonesia. Apakah sudah mulai memikirkan biaya-biayanya? Artinya Anda berarti harus menternakkan unta di sini, bisa hidup atau tidak? Kalau toh bisa hidup, perkembangan untuk menjadi 600 kilo atau menjadi katakanlah 300 kilo, itu perlu waktu berapa bulan? Sekian waktu bulan itu menghabiskan makanan berapa, dan biaya makanan sekian bulan itu berapa? Nah, itu sudah pernah memikirkan itu? Masih dalam sebulan ini masih saya perhitungan semuanya. Kenapa unta? Unta karena pertama di Indonesia belum ada yang importir unta sama sekali. Peternakan unta di Indonesia itu hanya ada di Bali, itu pun hanya 15 ekor. Kemudian apakah Anda sudah pernah lihat di apakah Google, apakah literatur, bahwa unta itu dari bayi sampai berat 300 kilo itu perlu berapa bulan? 300 kilo kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Unta itu makanannya apa? Pakai rumput. Rumput. Kalau misal nggak bisa kita ternak, kita impor. Untuk impor kita nggak dari Timur Tengah, tapi dari Australia. Ya. Yang penting ada hitungannya, ya. Ya, hitungannya. Problem di peternakan adalah makannya kadang-kadang lebih mahal, makan sekian bulan itu, apalagi 4 tahun, makan 4 tahun, saya nggak bisa lagi, nggak bisa menghitung lagi saya, habis berapa. Kenapa Anda nggak memulai dari kambing? Kenapa nggak memulai dari kambing? Terlalu banyak. Ya. Ya, hebatlah. Yang penting pokoknya punya ide yang orang belum melaksanakan, tetapi tolong dihitung baik-baik ya. Terutama pengeluaran untuk pakan. Kalau Anda tergantung pada rumput, maka perkiraan saya, dagingnya tidak akan banyak. Sementara Anda tadi orientasinya kepada daging, artinya jualan daging. Berarti berapa kilo satu unta menghasilkan daging selama 4 tahun, itu berarti hitungan yang paling penting. Dan menghabiskan rumput berapa ton selama 4 tahun, harga rumput berapa. Tetapi semua orang yang berbisnis ternak, yang orientasinya kepada daging, maka dia lebih menggenjot pertumbuhan ternak itu sesingkat mungkin dengan pertambahan daging sebanyak mungkin. Itu logikanya begitu. Jadi Anda tadi agak bertentangan dengan logika ini. Tapi belum tentu salah. Tapi agak bertentangan. Tapi belum tentu salah. Coba aja. Coba aja atau jangan coba. Ya, Anda hitung dulu. Ya. Yang alat kesehatan tadi siapa ya? Iya Pak, gimana? Terima kasih Pak Dahlan. Ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan dan bisa jadi masih belum nyambung gitu. Saya pernah diskusi dengan salah satu konsultan bisnis. Dia bilang kalau Pak dokter itu adalah seorang profesional. Maka kalau Anda profesional tidak pas kalau Anda berbisnis. Yang pas adalah menjadi investor. Itu yang pertama yang dia bilang. Kemudian yang kedua, kalau tidak saya pernah baca bukunya Pak Ciputra itu sekilas, bahwa yang disebut dengan entrepreneurship itu adalah giving value, memberikan nilai. Dan itu sebenarnya dilakukan juga oleh dokter sebenarnya, giving value. Cuma ada ketidaksadaran bahwa giving value itu menjadi satu hal yang sangat penting. Yang lulusan-lulusan lama, mereka beranggapan bahwa masyarakat yang membutuhkan kita. Mau jadi dokter model apa, ya udah, masyarakat terima itu. Tapi di era yang sekarang ada BPJS,
ada rumah sakit yang bagus ternyata, National Hospital, Mayapada, yang tuntutan masyarakatnya kemudian tinggi. Kalau Anda hanya dokter umum, mereka nggak akan datang. Tapi kalau Anda spesialis penyakit dalam, Anda akan ada yang datang. Tapi spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi yang datang akan makin lebih banyak. Dan bisa jadi bayarnya lebih mahal. Apabila Anda konsultan rheumatologi yang lulusan Amerika, maka yang datang lebih banyak dan lebih mahal bayarnya. Jadi entrepreneurship itu sama seperti kalau Aqua itu di luaran harganya 10.000, tapi kalau di hotel bisa jadi harganya 25.000, giving value, tergantung tempatnya juga. Yang kedua. Yang ketiga, ada keresahan sebenarnya di antara dokter, mungkin yang masih muda-muda, kalau tua mungkin terlewat sudah zamannya. Dan juga mungkin adik-adik yang masih mahasiswa. Apakah seorang dokter sebagai seorang profesional itu seumur hidupnya menjadi pekerja dalam tanda kutip? Saya seorang dokter umum, saya jalani, saya spesialis ortopedi, saya kemudian konsultan lower extremity, saya belajar filosofi di Jepang, saya pulang lagi adaptasi, proses giving value itu yang kita lakukan. Tapi pada saat kita kemudian menjual dalam tanda kutip, ini menjadi hal tersendiri yang harus kita pikirkan. Nah, ada keresahan, Mayapada, Siloam, National Hospital, pemiliknya bukan dokter. Kalau kita tidak dalam tanda kutip berbisnis atau melakukan hal yang bersifat entrepreneurship, kita mungkin akan selamanya jadi pekerja gitu. Dan usia kita akan ada batasannya. 55 tahun, 60 tahun saya seorang ahli bedah, 65 tahun mungkin udah nggak bedah lagi. Terus kita mau kerja apa itu? Tapi kalau kita bikin klinik, kita punya rumah sakit misalnya, itu dan rumah sakit ini bisa kita kembangkan. Saya lihat waktu saya di India itu seorang dokter ortopedi, dia bisa punya 6 rumah sakit dan rumah sakitnya besar-besar itu. Nah, ini pendapat Pak Dahlan menghubungkan antara ketiga hal itu tadi itu seperti apa gitu? Ya, memang entrepreneur dan entrepreneurship kan berbeda. Entrepreneurship itu bisa saja seorang birokrat punya jiwa entrepreneurship, sehingga cara ngakali peraturan itu muncul. Misalnya dulu waktu saya menjadi dirut PLN, itu saya terhambat luar biasa mengenai peraturan BUMN dan peraturan pemerintah. Misalnya ada satu kota di Sumatera, tidak ada listrik sama sekali. Terus bagaimana ada satu kota tidak ada listrik? Sementara kita nggak mungkin membangun pembangkit listrik di situ karena terlalu kecil kota itu. Nah, kenapa ini? Karena kota itu dikelilingi oleh hutan lindung. Dan peraturan pemerintah, hutan lindung tidak boleh diganggu. Begitu. Jadi nggak bisa ngirim listrik ke sana. Nah, jiwa entrepreneurship saya muncul. Kan inti dari peraturan itu kan jangan merusak hutan lindung. Mengganggu itu kan karena merusak. Saya akan nyebrangkan kabel listrik melewati hutan lindung ini tanpa merusak hutan lindung. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu termasuk mengganggu. Tapi kita nggak nebang satu pohon pun. Nggak boleh, Pak. Terus gimana? Terus apakah kota itu tetap nggak ada listrik? Ya begitu Pak peraturannya. Saya bilang pasang kabel melewati hutan lindung itu. Nanti saya yang masuk penjara. Saya bilang. Nah, itu namanya risiko. Risiko entrepreneurship selalu risiko. Pasangnya saya bilang Sabtu dan Minggu. Jadi ketika penjaga hutan itu nggak ada. Begitu. Dan kalau bisa malam hari. Diseberangkan sampai sekarang aman saja, artinya kota itu punya listrik, kemudian hutan lindungnya juga tidak terganggu karena yang nyebrang kan cuma kabel. Kabelnya juga nggak bisa karena dibungkus kabel yang bukan kabel telanjang itu. Jadi apa? Nah, itu entrepreneurship dalam pengertian birokrasi pun sebetulnya harus punya jiwa entrepreneurship. Maksudnya itu. Dokter juga harus punya jiwa entrepreneurship, bukan sebagai entrepreneur, tapi sebagai dokter. Mencari terobosan-terobosan supaya value yang Bapak sebut tadi menjadi berlipat-lipat. Begitu. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak menjadi entrepreneur, nanti kan jadi pekerja terus. Ya, mungkin ini perlunya mahasiswa mulai mendengarkan sekarang, bahwa ya itu memang harus diniati sejak memutuskan untuk kuliah di Fakultas Kedokteran. Bahwa saya ini akan jadi apa. Begitu.
masalahnya ketika lulus, kemudian ternyata pinter, ternyata ambil lagi bedah plastik misalnya, kemudian laris, kemudian mahal, kemudian punya uang, baru dia kepikir, loh masa saya begini terus saja? Kan harus meningkat. Terus mulai lagi godaan berikutnya, cemburu. Itu kok ada rumah sakit modern, nanti kita jadi pekerja terus. Tapi waktu mau kuliah dulu kan nggak pernah memikirkan nanti mau jadi pekerja terus atau tidak. Gitu. Itu normal saja perkembangan seorang manusia. Jadi keberhasilan selalu melahirkan tuntutan baru. Tuntutan baru menghasilkan keberhasilan baru. Keberhasilan baru menimbulkan tuntutan lebih baru lagi dan seterusnya. Sehingga ketika gelisah tadi muncul, rasanya belum akan muncul kegelisahan itu ketika semester 6. Kegelisahan itu juga belum muncul ketika semester 8. Bahkan ketika dokter muda pun kegelisahan itu belum muncul. Karena ketika dokter muda kan kegelisahannya kan nanti mau jadi spesialis atau tidak dan seterusnya. Artinya masih itu. Jadi ya jalani saja hidup. Tetapi kalau memang gelisah banget dan sudah punya modal, ya putuskan harus melakukan apa yang kira-kira bisa menyaingi mereka. Begitu. Tetapi tidak bisa misalnya saya melihat ada rumah sakit modern baru, kapitalistik, kemudian keahlian saya baru menyebabkan saya ini menjadi dokter hebat, tetapi tarifnya belum bisa puluhan juta, tarifnya masih tingkat jutaan. Segelisah-gelisahnya kan tidak mungkin menyaingi. Tak mungkin kan, segelisah-gelisahnya kan tidak mungkin menyaingi. Kenapa gelisah? Ya jauh usah gelisah. Begitu. Kan nggak mungkin menyaingi. Nah, bisa Pak, kita kalau yang gelisah ini bersatu. Kemudian membuat satu rumah sakit. Kemudian kita saingi itu. Nggak bisa. Nanti Anda bersatu itu ketika awalnya bersatu, ketika masih sama-sama gelisah. Tapi ketika sudah membangun rumah sakit, kemudian ada bangunan yang tidak memuaskan atau ada kontraktor yang tidak benar, Anda sudah mulai bibit-bibit pertengkaran. Dan ketika rumah sakit itu tidak sehebat yang dibayangkan awalnya, Anda bertengkar beneran. Dan Anda tetap nggak bisa menyaingi itu. Jadi menurut pendapat saya, ya masing-masing mengukur saja dirinya, atau ya ada 1-2 orang dokter yang betul-betul gelisahnya itu mencapai angka 100 dan dia berbuat sedemikian rupa dengan cara nggak tahu, pokoknya saya harus bisa jadi Mayapada. Tetapi keinginan seperti itu harus ketika umurnya 30 tahun. Tidak bisa seumur jenengan. Sudah lewat. Karena begitu umur 30 tahun, maksimum 32 tahun, itu Anda masih bisa tidak tidur 3 hari 3 malam. Untuk memikirkan, mengerjakan, mendesain seluruh keinginan itu. Tapi kalau sudah umur di atas 40 tahun, apalagi 50 tahun, Anda nggak bisa lagi tidak tidur 3 hari 3 malam. Udah sakit. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi gelisah itu penting, tetapi juga nggak ada gunanya. Malah menyiksa diri sendiri saja. Nah, ada pertanyaan begini, Pak. Ya. Kalau dokternya ini sudah terlanjur PNS dan memiliki bidang bisnis di RS atau klinik, nah ini ekstrim. Apa agar bisnis ini bisa berkembang? Apakah harus pensiun dini dari profesi dokter atau PNS? Atau harus berhenti. Ini tanya apakah harus pensiun tadi itu kan masih mengharapkan ada pensiun. Itu masih agak banci. Ini. Jadi jangan apakah pensiun sini. Nggak usah pensiun dini, langsung berhenti. Loh Pak sayang, pensiunnya kan nanti ada. Kalau masih sayang itu ya sudah, ya Anda nggak usah pensiun. Begitu. Baik, baik. Langsung ya jawabannya. Iya. Kemudian ini ada lagi pertanyaan,
apakah realistis bila seorang atau sekelompok dokter yang berbisnis di bidang lain untuk membiayai sebuah klinik atau RS yang non-profit yang di masyarakat? Jadi dia bisnis di bidang lain, dokter, bisnis di bidang lain, mungkin tadi itu apa kayak pasar modal untuk membiayai klinik non-profit. Jadi muter gitu, Pak. Secara teoritis bisa, praktek tidak bisa. Minta maaf, praktek tidak bisa. Karena hukum bisnis, jadi maksudnya kita bisnis lain, di sana laba, kemudian labanya untuk membiayai rumah sakit atau klinik apa. Secara teori itu mulia dan bisa, secara praktek tidak bisa. Kenapa? Karena bisnis yang satu itu, yang lain itu nanti dia menuntut perkembangannya sendiri. Dia akan berkembang sendiri dan selalu kekurangan uang. Di sana itu memang dia sudah laba, tapi akan selalu kekurangan uang. Kekurangan uang untuk apa? Pertama untuk mengembangkan diri. Karena yang mengurus perusahaan di sana itu, dia juga pengen berkembang. Tidak mau dia yang disebut dalam istilah kasarnya menjadi sapi perahan. Nanti mereka manajemennya di sana akan punya perasaan, kita ini hanya jadi sapi perahan, kita ini kerja keras di sini cari laba, labanya diambil untuk ke sana, kita ini memangnya mau jadi sapi perahan terus seumur hidup, kita kan pengen juga berkembang, kita kan juga pengen bangga perusahaan ini besar, kita juga pengen supaya pesaing kita tidak mengalahkan kita kalau kita berkembang. Jadi berkembangnya itu kadang-kadang bukan untuk berkembang besar, untuk mempertahankan diri. Karena untuk mempertahankan diri dari pesaing, dia juga perlu biaya, begitu. Jadi teorinya bisa, praktiknya tidak bisa. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima Pak Dahlan. Kebetulan saya dokter internship, juga kadang membuat liputan dan esai di mojok.co asalnya Pak Putut EA, kalau jenengan tahu. Yang saya tanyakan Pak Dahlan, bahwa sekarang ini Indonesia sedang gencar-gencarnya, terutama setelah kepemimpinan Pak Budi Gunadi sebagai Menkes, kita kejar-kejaran mengembangkan pusat jantung, otak, dan kanker. Dan sebagai dokter yang baru internship Pak Dahlan, kami menganggap mungkin teman-teman yang ada di sini sebagian besar juga jalan menjadi spesialis adalah jalan yang paling pasti untuk kami bisa meniti karir walaupun memang berat. Nah, pertanyaannya adalah ketika kami nanti menjadi spesialis baru apalagi Pak Dahlan ya, kami juga harus berkolaborasi dan bersaing dengan spesialis senior kalau kami mau ke kota, mau praktek ke kota. Lalu mungkin dari sudut pandang Pak Dahlan, bagaimana ya nanti kita sebagai anak muda bisa bersaing dan berkolaborasi supaya kami juga ingin turut membangun apa yang sudah ada, terutama ya seperti arahan dari Pak Menkes, jantung, otak, dan kanker gitu. Ya mungkin hal itu akan selaras dengan posisi Pak Dahlan ketika bercermin dulu ketika masih wartawan junior, bagaimana bisa berkolaborasi dengan wartawan-wartawan senior. Terima kasih Pak Dahlan. Ini berkolaborasi atau berhadapan ya, versus atau survive di antara yang ikan yang sudah besar-besar tadi itu ya. Gimana Dokter Prima? Oh seperti itu ya. Monggo Pak Dahlan. Perjalanan semua orang begitu. Jadi seperti Anda sekarang masih intensif, mau jadi internship jadi jantung. Mau spesialis. Ya perjalanannya begitu. Kan keinginan terbesar Anda sekarang jadi spesialis. Dan Anda menjalani itu. Anda akan menghadapi senior-senior yang kalau saya begini. Boleh nggak Anda memilih senior yang akan menjadi mentor Anda itu siapa? Boleh. Boleh. Maka yang terbaik adalah pilihlah mentor senior yang memang akan bisa menjadi mentor Anda. Misalnya begini. Kadang-kadang memilih mentor
tanpa tahu siapa mentor itu. Itu nggak boleh. Nggak boleh dalam pengertian saya menjawab ini. Ya boleh. Harus tahu mentor saya siapa, karena mentor itu nanti akan mencetak kejiwaan Anda mungkin sampai 50%. Jadi jiwa Anda nanti akan sangat mirip dengan mentor Anda. Kalau Anda sungguh-sungguh mengangkat seseorang menjadi mentor. Maka Anda harus tahu, berarti saya nanti pengen seperti beliau itu. Dan Anda pilihlah beliau itu sebagai mentor, karena kejiwaan mentor itu 50% akan menjadi jiwa Anda. Itu. Tetapi setelah itu, tentu Anda sebagai anak muda, kemudian pinter, Anda kan juga kritis bahwa saya sendiri harus jadi apa. Nah, akhirnya Anda melihat-lihat, oh saya tidak bisa jadi seperti mentor saya terus, saya harus lebih hebat dari beliau, saya harus punya keistimewaan tersendiri, itu kan akan muncul berikutnya lagi sesuai dengan tantangan kehidupan. Nah, kalau Anda tidak pernah menghadapi tantangan dan kesulitan kehidupan, Anda tak akan muncul itu. Jadi sebaiknya memang Anda mencari tantangan, mencari kesulitan. Anda masuki satu bidang yang Anda kira-kira setengah tidak mampu, dan di situ Anda akan tertantang. Jangan memasuki bidang yang Anda sudah pasti mampu. Sayang muda Anda kalau Anda memasuki bidang yang Anda pasti mampu. Anda masuki bidang yang kira-kira Anda hanya akan mampu 50%. Dan 50%-nya lagi Anda akan memaksakan diri untuk memenuhi yang 50% itu. Kira-kira. Ya, nah ini kalau yang disampaikan Pak Dahlan ya, ini seperti yang saya sampaikan ke beberapa adik-adik yang kemarin. Yang pertama itu cari role model, betul ya Pak Dahlan? Role model dulu. Yang kedua, men-challenge diri kalian sendiri. Ya ini tadi ya, 50% ini men-challenge, berarti mampu enggak saya ini mencapai itu. Ya, terus yang ketiga, berkembang, mengikuti dengan tantangan kehidupan pada saat itu. Jadi role model kita pasti berbeda tantangannya dengan kita pada saat ini. Nah, ini 50% sisanya diisi oleh itu. Ya, bagus sekali tadi pertanyaan dari Dr. Prima. Monggo, kalau ada pertanyaan lagi, mungkin 2 lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulfikar Pak Dahlan, masih mahasiswa semester 6 nih. Mungkin pertama-tama saya mau berterima kasih Pak Dahlan bahwa Pak Dahlan ini salah satu inspirasi saya untuk jadi sebagai dokter. Loh, kok bisa Pak Dahlan kan bukan dokter. Dari buku Pak Dahlan Ganti Hati zaman dulu itu saya jadi mengetahui bahwasanya oh, seorang dokter ini bisa sekali ya mengubah hidup personal seorang pasiennya. Nah, mungkin karena yang dibahas juga dari entrepreneurship Pak Dahlan, itu kan sangat erat kaitannya dengan inovasi. Sedangkan Pak Dahlan sudah mengalami dulu transplantasi hati, salah satu cutting edge teknologi inovasi bidang kesehatan. Saya mungkin ingin bertanya kepada Pak Dahlan sebagai seorang teknokrat yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman, inovasi-inovasi apa Pak Dahlan mungkin di bidang kesehatan masa depan yang dapat mengubah hidup banyak orang, yang dapat menjadi sebuah kebaikan terutama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu Pak Dahlan. Terima kasih banyak. Kalau saya mengikuti perkembangan di dunia ilmu kedokteran, ngeri sebetulnya. Ngeri karena begitu tak terbatasnya perkembangan ilmu kedokteran itu sampai akhirnya jangan-jangan tidak perlu dokter lagi, begitu. Ngerinya di situ. Nah, saya ingat kepada profesor yang menjadi ketua tim dokter saya. Dia dapat doktornya di Jepang, kemudian mendirikan rumah sakit transplantasi itu, dan itu sesuatu yang agak mustahil karena di negara komunis yang semuanya serba komando, toh dia mungkin entrepreneurship-nya memang luar biasa, dia mampu mendirikan rumah sakit itu tentu dengan lobby-lobby yang luar biasa, tapi akhirnya rumah sakit itu berdiri dan bisa melakukan transplant apa saja.
teaternya itu ada 32 teater. Jadi sekaligus operasi bisa 32 begitu. Nah, di ruang kerjanya itu ada toples, kemudian ada barang mengambang di air di dalam toples itu. Saya tanya, itu apa? Nah, dia bilang, Pak, ini transplantasi, ini hati seorang anak yang saya transplant pertama dan gagal. Dan saya mengabadikan ini di meja kerja saya supaya saya terus ingat ini. Itu pertama itu. Jadi bagaimana menginternalisasi persoalan menjadi begitu dihayati sehingga dia akhirnya menjadi orang yang sangat berhasil. Yang kedua, saya pernah punya ada masalah setelah 2 tahun transplant, kemudian saya ke sana dan masalah itu tidak ditemukan oleh anggota tim dokter. Kemudian profesor ini tahu masalah saya tidak bisa diselesaikan, tim dokter dikumpulkan di kamar saya. Kemudian beliau marah sekali dengan para dokter spesialis itu. Kalian ini sudah berhenti menjadi ilmuwan. Dia bilang, kalian ini sudah berhenti hanya sebagai dokter. Dan dia pakai bahasa Mandarin, tapi saya ngerti kira-kira. Dan dia bilang begini, menjadi dokter itu tidak boleh berhenti sebagai ilmuwan. Menjadi dokter harus tetap menjadi ilmuwan. Begitu. Kalian ini sudah berhenti jadi ilmuwan. Sudah nggak mau memikirkan apa yang dialami oleh Master Dahlan ini. Sudah kutek-kutek di situ-situ saja sesuai dengan textbook. Begitu. Nah, itu saya terkesan sekali bahwa setelah menjadi dokter tidak boleh berhenti menjadi ilmuwan. Dan itu saya kira yang akan terus menghasilkan inovasi di bidang kedokteran karena ketidakberhentian sebagai ilmuwan tadi. Dan kan pelajaran kan terus begitu, problem begitu banyak di pasien. Yang kadang-kadang nggak bisa diselesaikan dengan waktu pelajaran waktu kuliah, nggak bisa diselesaikan waktu dengan literatur, dengan konsultasi dengan senior. Tapi kan dia harus mikir terus ini. Bagaimana cara mengatasi penyakit pasien ini? Itu yang disebut ilmuwan. Saya kira lewat situ dulu, menurut pendapat saya. Dan ini terlalu banyak kasus yang bisa dipelajari untuk tidak berhenti sebagai ilmuwan. Terima kasih, Pak Dahlan. Ini satu lagi ya pertanyaan sebelum kita akhiri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anas, sekarang residen di Ilmu Kesehatan Mata FK UNER. Yang ingin saya tanyakan, Pak Dahlan Iskan kan pernah menjalani pengalaman pengobatan di Cina. Jadi mungkin yang ingin saya tahu adalah apakah ada perbedaan di industri dan pelayanan kesehatan di Indonesia dan di luar negeri, khususnya Cina, yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang kedua, menyikapi isu akan didirikannya RS internasional di Bali, di mana kemungkinan bisa adanya dokter asing yang masuk. Di tengah persaingan global ini, sebagai dokter di Indonesia, apa yang bisa kita lakukan? Baik sebagai individu, misal perlu belajar keluar atau apa, ataupun sebagai sebuah sistem, khususnya di FK. Apakah langkah yang strategis yang bisa kita ambil? Terima kasih. Yang pertama sebetulnya sama saja. Kalau mutu dokternya sih saya menganggap tidak ada perbedaan. Cuma tekanan di sana memang lebih berat. Mungkin tekanan yang lebih berat itu yang membuat orang lebih berhasil karena lebih tertekan untuk menemukan jalan keluar. Begitu. Tekanan di sana pertama dari pemerintahnya itu kan otoriter. Kemudian tekanan dari penduduknya. Penduduknya berani-berani. Jadi melawan dokter berani, melawan siapa saja berani. Jadi biarpun di negara komunis jangan dianggap rakyatnya penakut. Tidak, rakyatnya berani sekali. Medsos misalnya kejam sekali juga. Termasuk terhadap dokter. Sehingga tekanan-tekanan itu membuat mungkin dokter lebih gigih. Nah, kata gigih ini yang perlu saya garis bawahi karena begini, saya punya pengalaman begini.
saya kan kanker hati. Dan kanker hatinya sudah stadium 4. Umur saya tinggal 6 bulan dan seterusnya. Maka sebelum mendapatkan donor hati, saya harus buying time. Saya tidak boleh mati dalam 4 bulan ini. Sampai ketemu donor gitu. Nggak boleh mati dalam 4 bulan ini. Nah, apa agar tidak boleh mati dalam 4 bulan ini? Pertama, gelembung-gelembung di isofagus itu harus dipecahi. Dipecahi dalam pengertian supaya terkontrol, supaya tidak pecah sendiri kemudian muntah darah dan mati begitu. Satu, itu sudah dilakukan. Yang kedua, dicoba dites, yaitu di jalan darah yang menuju kanker itu semua diputus. Dibakar ya dok, diputus. Dengan demikian maka kankernya tidak mendapatkan suplai darah, berarti kankernya akan mati. Nah, ini diperkirakan bisa tahan 3 bulan. Ternyata sebulan kemudian diperiksa, sudah mulai ada saluran darah yang sampai kanker itu lagi. Begitu. Kemudian sebulan kemudian dites lagi. Saluran-saluran darah baru itu dipotongi lagi. Begitu. Nah, tetapi sebulan kemudian juga sudah muncul lagi saluran darah baru yang menuju kanker itu. Nah, dengan demikian harus menjalani 3 kali tes sebelum donor datang. Ada satu ancaman lagi. Limpa saya sudah 3 kali lipat lebih besar dari limpa normal. Ini bisa pecah dan bisa mati. Maka buying time ketiga adalah limpa saya ini harus diatasi. Caranya seperti apa? RRC, dokter di RRC bilang dipotong sepertiga. Kemudian saya ke Singapura, dokter Singapura mengatakan dibuang saja limpanya. Karena dipotong itu bahaya sekali, bisa infeksi dan sangat berbahaya. Saya bilang, potong saja, dibuang. Saya balik lagi ke Tiongkok, di sana bilang limpa kok dibuang. Kan pasti ada gunanya, masa buang begitu saja? Enggak, potong. Saya balik lagi ke Singapura, di sana ngotot tidak boleh dibuang, dipotong saja. Pak, bahaya. Bahaya sekali. Infeksinya lebih memungkinkan dibanding pemotongan organ yang lain. Terus akhirnya saya balik lagi ke Tiongkok, sudah tanya ke profesornya itu, sudah berapa kali memotong limpa. Dia bilang sudah banyak sekali. Begitu. Ada yang mati enggak? Saya bilang gitu. Itu soal lain, tapi nggak ada masalah. Dia bilang gitu. Akhirnya saya putuskan potong limpa. Limpa saya dipotong sepertiga untuk buying time tadi, sambil menunggu donor. Nah, baru tahu saya mengapa Singapura tidak berani memotong limpa, mendingan dibuang. Karena profesor yang memotong limpa itu, dia berada di kamar saya selama 24 jam, tidak pulang, tidak mandi, makan dikirimin. Guru besar, senior, nunggui pasiennya 24 jam di kamar itu. Karena takut setelah dipotong ini, panas saya nggak terkendali, kemudian terjadi infeksi, dan seterusnya. Nah, ini dalam pikiran saya ini, kenapa Singapura nggak mau melakukan? Mana orang dokter di Singapura mau nunggui pasien 24 jam? Memangnya kita mau bayar berapa puluh miliar kita ke dia. Jadi itu yang disebut gigih dan all out tadi, sampai segitu seorang guru besar nunggui pasiennya karena keputusannya itu. Nah, akhirnya saya tanya, lah nanti kalau sudah disepotong sepertiga, kan dia membesar lagi. Membesar lagi bagaimana? Ya nanti potong lagi sepertiga. Begitu. Sepertiga lagi. Tapi akhirnya nggak perlu, kemudian bulan berikutnya ada donor, kemudian saya transplantasi hati, dan kemudian semuanya menjadi selesai. Nah, yang kedua tadi apa ya? Penelitian dokter asing, nggak usah takut lah. Ngapain dipikirkan? Memangnya dia makan McDonald, kita nggak bisa makan McDonald. Makanannya sama. Dulu beda. Mereka makan keju, kita makan singkong. Sekarang makanannya sama, literaturnya sama. Nggak ada. Kalau saya nggak pernah takut seperti itu di bidang apapun. Karena manusia itu sama. Tinggal pribadi-pribadinya saja mau pinter atau tidak, males atau tidak, ngomelan atau tidak. Daripada ngomel-ngomel mendingan belajar. Begitu.
Kalau saya sama sekali nggak takut itu. Memangnya dia senang juga dikirim ke sini. Dia nggak senang. Dia punya keluarga di sana, dia enak di sana, ngapain di sini? Dia nggak senang juga. Jadi kalau sampai mereka di sini, kita yang salah. Menurut saya begitu. Udah nggak usah takut, ya. Jadi ini Anda sebaiknya tidak boleh bertanya lagi seperti ini ke depan. Ya, ini harus Anda sendiri yang harus bisa mengalahkan mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak Dahlan. Ini tidak terasa, waktu 1,5 jam sudah selesai ya. Dan banyak sekali hal-hal, terus terang saya mendengar hal-hal baru ya. Mungkin saya sudah menjadi dokter sekian puluh tahun, tapi prinsip-prinsip yang panjenengan sampaikan ini seolah-olah saya sebagai dokter yang sama kayak di Anas tadi, masih baru PPDS ya. Namun hal-hal ini hendaknya kita bisa ambil ya, mungkin bisa saya mengulang sedikit tentang apa yang sudah disampaikan, bahwa dokter ini adalah profesi. Profesi ini jangan lupa kita memiliki otonomi, dan otonomi ini dibatasi oleh etika. Nah, sehingga jangan lupa bahwa etika itu selalu harus kita ingat, bahwa itu merupakan pegangan kita sebagai profesi dokter. Kemudian untuk dokter yang berbisnis, sepertinya silakan, tapi dengan perhitungan yang jelas, dan jangan sampai, tadi ada tips-tips, jangan memberi atau memberikan 50% lebih dari apa yang panjenengan punya, dan karena kita memang bukan dilahirkan sebagai seorang businessman, dan dalam memilih bisnis ada banyak sekali pilihan, bagaimana mau dikelola sendiri, atau meminta profesional untuk mengelola itu, atau memasukkan di pasar modal yang sudah established. Kemudian yang terakhir, untuk adik-adik semuanya, bahwa dengan adanya dokter asing, jelas jawabannya adalah jangan takut, karena ini adalah ilmunya sama, dan kalian semuanya juga orang manusia yang sama, memiliki kemampuan yang sama, tinggal kalian mau memberi nilai lebih added value pada profesi kalian sebagai dokter seperti apa. Saya kira demikian Pak Dahlan, terima kasih atas insight-nya, mudah-mudahan apa yang sudah dibagikan ini diberkahi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya kembalikan ke MC. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Dahlan Iskan dan juga moderator kita yang sangat luar biasa, Dr. Romdoni. Mohon izin Dr. Romdoni dan juga Pak Dahlan untuk tetap tinggal di tempat karena akan kita lanjutkan dengan pemberian cindera mata. Mungkin akan didampingi juga oleh Ketua IKA atau Sekjen, Dr. Bambang. Dan juga kami undang bersama Dr. Isnin dan juga Dr. Soifi, Dr. Agus, monggo juga bisa ikut maju. Mungkin akan dilanjutkan berfoto bersama nantinya. Baik, mungkin foto bersama. Bagi yang lain boleh maju ke depan. Oh, di situ aja. Baik, baik.